Selanjutnya yaitu adalah contoh soal nomor 4. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 140 cm3 gas di anode pada keadaan standar ketika larutan asam sulfat dielektrolisis menggunakan arus sebesar 1,25 ampere. Nah, di sini kita tuliskan dulu beberapa hal yang telah diketahui pada soal, di mana di sini yaitu dihasilkan 140 cm3 gas di anode dan pada keadaan standar. Kita tuliskan berarti volume gas di anode dalam keadaan standar itu sama dengan 140 cm3, yaitu sama dengan 140 ml. Kemudian digunakan arus sebesar 1,25 ampere, yaitu I atau kuat arus itu sama dengan 1,25 ampere. Kemudian yang ditanyakan itu adalah waktu yang diperlukan, yaitu T. T di sini ditanyakan. Nah, untuk soal seperti ini kita gunakan rumus 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday sama dengan I kali T, kuat arus listrik kali waktu, dibagi dengan 96.500. Nah, kenapa kita gunakan rumus ini? Karena di sini kan I atau kuat arus listriknya sudah diketahui, T-nya ditanyakan, jadi kita tinggal menghitung berapa jumlah mol elektronnya. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu kita tuliskan dulu reaksi gas di anodenya. Yang pertama kita tuliskan reaksi di anode. Nah, reaksi di anode itu kan bergantung pada jenis anode atau elektrodenya dan juga anionnya. Nah, di sini elektrodenya itu kan tidak diketahui pada soal. Jika pada soal elektrodenya itu tidak diketahui, maka elektrodenya itu dianggap inert. Kemudian anionnya di sini dia kan menggunakan larutan asam sulfat yaitu H2SO4. Nah, anionnya itu adalah SO4 ini. Nah, SO4 itu merupakan anion sisa asam oksi. Yang berarti di sini dia anionnya SO4 2- yang merupakan sisa asam oksi. Nah, sehingga reaksi di anodenya itu adalah reaksi air yang teroksidasi, di mana reaksinya itu adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 gas dan 4 elektron. Nah, selanjutnya setelah menentukan reaksi di anode, kita tentukan jumlah mol elektronnya. Kita tentukan jumlah mol elektronnya. Nah, di sini kita tuliskan dulu reaksinya. 2H2O kan menjadi 4H+, kemudian oksigennya dan 4 elektron. Nah, di sini untuk menentukan jumlah mol elektronnya itu terlebih dahulu kita tentukan jumlah mol gas oksigen berdasarkan volume yang telah diketahui. Kan pada soal diketahui pada gas di anode, yaitu gas oksigen ini itu dihasilkan volume standarnya itu sebesar 140 mili. Nah, untuk menentukan jumlah mol elektronnya, kita tentukan dulu jumlah mol di gas oksigen ini berdasarkan volume larutan standar yang telah diketahui. Nah, di sini untuk mengubah volume standar menjadi mol, kita gunakan rumus dari konsep mol. Apa kalian ingat bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu untuk mengubah mol menjadi volume dalam keadaan standar, yaitu volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Sehingga jika kita ingin menentukan nilai mol dari volume standar, maka volume standarnya ini dibagi dengan 22,4 liter. Nah, dari rumus ini tinggal kita gunakan aja untuk mencari mol
dari gas oksigen, di mana N itu sama dengan volume gas standar dibagi dengan 22,4. Nah, di sini volume gas standarnya itu kita jadikan liter, 10 pangkat min 3 liter dibagi 22,4 liter. Nanti kita jadikan mol, sehingga sama dihasilkan mol gas oksigen itu sebesar 6,25 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, setelah kita menentukan jumlah mol pada gas oksigen, barulah kita bisa menentukan jumlah mol elektron berdasarkan perbandingan koefisien, yaitu di sini kita tentukan mol elektronnya dengan cara perbandingan dari koefisien elektronnya dibagi koefisien dari gas oksigennya dikali jumlah molnya ini 6,25 kali 10 pangkat min 3 mol, sama dengan koefisien dari elektronnya kan 4, sedangkan koefisien oksigen di sini 1, dikalikan dengan 6,25 kali 10 pangkat min 3 mol, sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 mol. Nah, setelah kita menentukan jumlah mol elektron, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya, di mana itu 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday sama dengan kuat arus kali waktu dibagi 96.500. Nah, 1 mol elektron atau 1 Faraday di sini itu kan tadi udah diketahui, di sini 2,5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan I-nya juga sudah diketahui, I-nya sebesar 1,25, T-nya ditanyakan dibagi 96.500. Sehingga dari hasil perhitungan didapat waktu yang diperlukan yaitu sebesar 1930 detik. Jadi tentukan dulu reaksi di anode, kemudian jumlah mol elektronnya, baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Seperti itu.